Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaris tak terdengar suara ibu-ibu. Masih semangat, Bu? Kayaknya kekenyangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tak lupa nikmat umur panjang. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang insya Allah mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, aktivitas kita, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tema pada malam hari ini cukup berat, Bu, bagi saya sendiri, yakni puasa melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang ikhlas. Hadirin yang Allah muliakan, kita setiap saat, bahkan setiap kita menghadap Allah alias sholat, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 162, ketika kita takbiratul ihram atau disebut dengan bacaan iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, setuhune sholatku, wa nusuki, lan ibadahku, wa mahyaya, lan hidupku, wa mamati, lan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi kita hidup karena Allah, kita beribadah karena Allah, kita mati karena Allah. Itulah ikhlas, Bu. Jadi muaranya adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas apapun yang kita lakukan, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, yang wajib maupun yang sunnah, maka endingnya, orientasinya adalah karena Allah. Baru dikatakan ikhlas, gitu, Bu. Kalau orientasinya karena makhluk Allah atau karena yang lainnya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin agar dilihat orang, maka berarti ibadahnya, aktivitasnya bukan karena Allah. Berat, berat, Pak. Berat.
Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu itu pekerjaannya luar biasa di rumah, ya, tidak ada henti-hentinya, ya, dari mulai bangun tidur, bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci pakaian, kemudian menyiapkan buka puasa, mempersiapkan sahur, dan seterusnya. Tidak ada henti-hentinya. Itu kalau dilakukan karena Allah, insya Allah apa yang dilakukan oleh ibu-ibu bernilai ibadah di hadapan Allah, bernilai ibadah di hadapan Allah. Kalau melakukannya karena Allah. Tapi kalau melakukannya karena makhluk Allah, karena suami, karena anak, dan seterusnya, maka tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti tanya bapak-bapak pada ibu-ibu, Bu, ibu melakukan aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ikhlas atau tidak? Tanya. Mudah-mudahan ikhlas. Jadi diniatkan karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Kalau ibu-ibunya sudah menjawab ikhlas insya Allah, maka bapak-bapaknya jangan membuat ibu-ibu tidak ikhlas. Apa contohnya? Kita kan sering membuat ibu-ibu tidak ikhlas, ya. Sudah capek bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, dan seterusnya, dimarahin sama suami, dimarahin sama ayah, bapak, dan seterusnya, membuat tidak ikhlas, ya. Begitupun di dalam menyiapkan hidangan, baik hidangan buka maupun hidangan sahur, jangan sampai membuat ibu-ibu tidak ikhlas. Contoh ditanya, Bu, ikhlas nggak menyiapkan hidangan? Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas, insya Allah. Lalu besoknya dikurangi jatah belanjanya, dikurangin jatah belanjanya. Kira-kira ibu-ibu ikhlas nggak? Bukan malah ditambah belanjanya, malah dikurangin. Ikhlas nggak? Ini adalah faktor penyebab, ya. Harusnya ditambah, sehingga ibu-ibu lebih meningkatkan keikhlasannya. Semakin ditambah jatah belanjanya, insya Allah semakin ikhlas. Semakin ditambah lagi, semakin ikhlas lagi. Tuh. Jadi jangan sampai merusak keikhlasan yang sudah terbentuk pada diri seseorang karena faktor lingkungan. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kullun nas halikun illa alim, wa kullu alimun halikun illa amil, wa kullu amil halikun illa khalis. Beliau menyampaikan bahwa setiap manusia dalam keadaan celaka, bahaya. Illa alim, kecuali orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang paham ilmunya. Dan orang yang alim itu juga celaka, kecuali orang yang beramal.
Dan orang yang beramal juga akan celaka, kecuali orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak hamba-hamba Allah yang melakukan sebuah aktivitas kelihatannya amal soleh, akan tetapi di hadapan Allah tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syarat diterimanya sebuah ibadah adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diterima ibadahnya. Masya Allah. Mari kita evaluasi dan introspeksi diri. Sudahkah segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Padahal Allah menyuruh kepada kita semua beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lawan daripada ikhlas adalah ar-riya. Apa lawannya? Riya, alias memperlihatkan amaliyah kita, memperlihatkan amaliyah kita. Maka Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan bahwa yang termasuk sifat yang amat sangat berbahaya adalah sifat riya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum bisyirkil asghar. Qalu ya Rasul wa ma syirkul asghar? Qalu ar-riya. Jadi sifat yang amat sangat berbahaya yang terdapat pada diri manusia adalah sifat riya. Sifat apa, Bu? Riya. Terkadang kita banyak riyanya atau tidak, Bu? Sholat malam, tahajud, selfie, gitu ya, lalu diposting di grup. Dah, saya semalam sholat, tahajud. Hati-hati, hati-hati. Kita sholat tarawih berjamaah di masjid, kita selfie, posting di grup. Hati-hati. Umroh, kita selfie di Ka'bah, lalu kita posting. Dan seterusnya, apapun aktivitas, itu akan menghilangkan nilai ibadah kita, akan sia-sia, akan sia-sia. Makanya hati-hati, hati-hati, amat hati-hati. Oleh karena itu penting kita melatih diri kita agar memiliki sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sangat penting. Hadirin yang Allah muliakan, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam melakukan sebuah aktivitas, apapun aktivitasnya? Yang pertama, ketika kita beribadah, dipuji ataupun tidak dipuji, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, sama keinginannya, sama ibadahnya. Terkadang kalau ibu-ibu berhias dengan make up dan seterusnya,
perlu ditanya, hiasanmu untuk Allah atau untuk suami? Kalau untuk suami nanti menimbulkan nilai ibadah hilang, tapi kalau untuk Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Kalau untuk Allah mah nggak perlu ya make up dengan harga yang mahal, ya lipstick dengan harga yang mahal nggak perlu. Ya, ketika kita keluar, ya menggunakan pakaian yang bagus misalnya, untuk siapa? Kalau untuk Allah, insya Allah, karena Allah insya Allah berpahala. Tapi kalau untuk agar dilihat oleh orang lain, maka tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini amat sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua, syiriknya adalah bahwa ketika kita semua melakukan amal soleh, tentunya amal soleh itu tidak kita ingat-ingat. Tidak perlu kita ingat, oh saya kemarin telah memberikan makan kepada fakir miskin, saya kemarin telah bersedekah, saya kemarin telah memberikan pakaian kepada orang lain, dan seterusnya. Gak perlu. Itu ciri orang yang ikhlas. Jadi ciri orang yang ikhlas itu ketika kita beramal, diibaratkan kita buang hajat, tidak perlu dilihat-lihat, tidak perlu. Kenapa? Sebab akan menimbulkan nilai ibadah kita akan hilang. Hadirin yang Allah muliakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri orang yang ikhlas tentunya adalah segala aktivitas yang kita lakukan itu tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bahwa puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufiralahu, man utawi sapa wong shoma puasa sapa man Ramadan ing bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban lan mencari pahala, mencari ridho Allah, maka ghufiralahu akan diampuni dosanya. Kalau bukan karena Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu mafhum mukhalafah daripada man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu menanamkan pada diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang ikhlas di dalam melakukan amal, apapun amalnya, apapun aktivitasnya, sehingga segala aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, demikianlah kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi diri kita masing-masing untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.